Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Ainun Naim dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2023. Nah, selamat datang di podcast Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga. Yang kali ini kita bersama Bapak Nurul Huda. Beliau adalah dosen dari Prodi PBA juga, sekaligus pengajar khot, juga kaligrafer yang sudah lama menekuni bidang ini selama bertahun-tahun lamanya. Halo Pak Huda, selamat sore. Nah, pada podcast kali ini kita akan membawakan tema terkait khot atau kaligrafi sendiri. Pak Huda, bisa diceritakan terkait sejarah bagaimana peran laboratorium agama Masjid Sunan Kalijaga ini bisa mengembangkan, melestarikan, menghidupi khot di dalam Masjid Sunan Kalijaga ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga WN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada dasarnya kita berkaligrafi di kaitannya dengan sejarah bahwa masjid tulisan Arab itu seiring juga berjalan sampai saat ini itu menjadi satu paket juga begitu. Karena tulisan Arab dengan lahirnya Islam sebagai agama yang diwahyukan itu beriringan, dan salah satu wujud dari tulisan Arab yang kemudian bisa kita rasakan manfaatnya itu adalah pada mushaf Al-Quran. Itu jauh sekali ya secara sejarah terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran dan seterusnya sampai saat ini. Khot saat ini terutama yang pada tema kali ini adalah di laboratorium kita, laboratorium agama kita ini, khot juga dipakai di dalam dekorasi masjid maupun di beberapa kegiatannya begitu ya. Khusus untuk dekorasi masjid dipakailah beberapa jenis khot yang dipilih serta materi yang isinya itu adalah ayat Al-Quran, hadis, mahfudhot maupun kata-kata bijak berbahasa Indonesia yang ditulis dengan pegon. Jadi yang ada di laboratorium agama kita ini terdiri dari beberapa unsur khot. Kalau yang di bahasa lainnya ada yang menyebutkannya itu kaligrafi, tetapi ada pembeda juga antara khot dengan kaligrafi, khususnya pada Arab. Kalau khot itu kadang ke Arab, sementara kaligrafi itu untuk semua tulisan, itu punya sisi keindahannya masing-masing. Nah, di masjid atau di lab agama kita ini, jenis khot yang dipakai alhamdulillah dahulu ketika pemilihan jenis khotnya itu menggunakan setidaknya 5 jenis khot ya. Yang ada di atas itu ada jenis khot sulus yang paling depan ya, lalu ada khot rik'ah, khot farisi, khot kufi, khot naskhi, dan itu terpilih untuk ditulis di masjid ini. Belum lagi yang ada di bawah, seperti yang ini adalah khot farisi, khot sulus juga dipakai, dan pada miniatur Ka'bah ini itu juga khot sulus seperti halnya yang dipakai di Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Khot
Jenis khat ini dipakai karena memang punya sisi kekuatan bentuk huruf yang itu ketika dipadukan dalam unsur khatnya dengan kaidah yang level tinggi begitu ya, itu akan membentuk sesuatu yang filosofis, seni, sehingga ketika kita itu menulis, membuat khat itu setidaknya kita pun juga ikut mengaji begitu. Termasuk materi yang ada di sini kan ayat tentang Iqra, ilmu, kemudian motivasi, ada juga yang hikmah, itu juga dipilih di lab agama kita ini sebagai bagian penting bahwa khat tulisan Arab yang dipilih, baik jenisnya maupun materi yang dipilih, itu semuanya adalah memberikan nuansa, motivasi, hikmah maupun motivasi itu sendiri di keberagamaan. Nah, ini sesuatu yang terpilih untuk di dalam arsitek masjidnya kan begitu. Nah, tentu ini tulisan Arab yang berupa tulisan ini nantinya juga ada korelasi terhadap arsitek secara bentuk. Nah, alhamdulillah kan di UIN kan juga sudah ada nih ya program studi teknik arsitektur. Nah, sesungguhnya antara seni kaligrafi dan arsitektur itu seperti saudara gitu ya. Nah, itu ketemu mengapa Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga ini menggunakan khat sebagai salah satu penguat di dalam bangunannya juga begitu. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi diketahui bahwasannya di Laboratorium Agama ini banyak sekali khat-khat yang digunakan, itu termasuk strategi dalam melestarikan khat sendiri ya, dalam Islam tentunya. Nah, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya Laboratorium Agama ini kan berada di sekitar lingkungan mahasiswa. Apakah ada strategi khusus untuk mengenalkan khat itu kepada khalayak umum, khususnya mahasiswa itu sendiri? Nah, seperti itu Bapak. Baik, untuk pengenalan maupun bagaimana pengembangannya di lingkungan kampus maupun sekitar kampus, ketika masjid ini diresmikan di sekitar tahun 2010 kalau tidak salah, itu di sini ada pameran di bawah masjid ini, di kantin ya sekarang ya. Nah, itu ada pameran yang diikuti oleh internal dosen, alumni maupun undangan para seniman di Yogyakarta, yang mana di kegiatannya sekitar 1 minggu pameran diisi juga dengan sarasehan seni. Alhamdulillah waktu itu Pak Rektor Prof. Amin Abdullah yang meresmikan ini juga itu memberikan tempat untuk diadakannya pameran seni. Jadi di lab ini sejak awal itu memang ada ruang khusus untuk pameran. Ya, dilanjutkan dengan adanya pelatihan menulis Arab, pelatihan kaligrafi yang itu berkelanjutan sampai di tahun 2016 atau 17 itu kita juga mengadakan pameran secara besar internasional di CSC. Lalu dilanjutkanlah di lab kita ini itu berdiri Galeri Al-Musawwir. Nah, itu khusus untuk menampung karya seni yang terutama kaligrafi ya,
itu menjadi bagian penting dari khasanah seni Islam. Itu sehingga kegiatan dari tahun ke tahun Selasar Masjid itu selalu hampir setiap tahun itu ada lomba kaligrafi, baik dari level SMA, SMP, SMA maupun mahasiswa ya, karena memang bahkan sampai kemarin itu pameran dari UKM ya kan menjadi tempat yang paling strategis untuk pengembangan kaligrafi di area kampus. Sekaligus dari luar kampus itu kita juga mengenalkan bagaimana kegiatan dari lab agama ini ke depan itu juga akan mengadakan beberapa pameran lanjutan, pelatihan lanjutan yang kemarin juga diadakan ya beberapa kali pelatihan khusus menulis Arab maupun kaligrafi gitu. Jadi erat kaitannya atau peran dari lab agama kita ini untuk pengembangan seni Islam yang insya Allah mendukung sekali terhadap program studi yang berkaitan dengan tulisan Arab. Itu kan mulai dari bahasa sastra Arab, pendidikan bahasa Arab prodi kita itu termasuk juga ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis semuanya, atau bahkan semua prodi akan bersinggungan dengan teks Arab. Ini sangat kaya yang perlu kita ketahui, karena kalau kita mengaca pada sejarah, filosofis, seni, bahkan sampai ke spiritual, itu kita kaji semuanya. Dan terlebih prodi yang saat ini ada mata kuliah kaligrafi itu adalah di teknik arsitektur. Nah, jika kaligrafi itu bagian dari komunikasi, maka di ilmu komunikasi, prodi Ilkom maupun prodi yang lain itu tentu kaligrafi ini menjadi bagian penting untuk bisa dikembangkan di laboratorium agama kita ini juga begitu. Karena ekonomi, sosial, semuanya, apalagi pendidikan ya, itu semuanya ada. Jadi memang mengapa kaligrafi, ketika kita berkaligrafi itu juga bagian kita juga mengaji dan mengkaji ya. Sekaligus kita itu sebagai di situ ada unsur seni yang kita titipkan sebagai inti dari bagaimana kita mengaji itu kan nanti ada efek ya, efek. Dan mudah-mudahan ini nanti dengan semangat di lab agama nanti ke depan, insya Allah mudah-mudahan bisa mewujudkan itu dalam ranah yang spiritualnya gitu ya, tidak semuanya pada efek yang fisik semuanya, tetapi kita juga membangun, atau kaligrafi juga ikut membangun dalam efek filosofis, psikologis, spiritual. Bahkan kemarin KKN konversi kita melakukan satu kajian khusus terapi psikokaligrafi. Nah, ini mudah-mudahan ini dilakukan oleh teman-teman dari psikologi Fakultas Ilmu Humaniora, Sosial dan Humaniora. Ini mudah-mudahan nanti menjadi awal yang baik terhadap perkembangan kaligrafi di kampus kita ini dan berdampak untuk masyarakat yang lebih luas lagi begitu. Jadi sebagaimana penjelasan dari Pak Huda tadi, bahwasanya di laboratorium agama ini banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan untuk mengenalkan hot ataupun kaligrafi di lingkungan mahasiswa, mulai dari pameran seni yang sudah dilakukan sejak lama, lalu hingga nasional juga ya Pak, terus lanjut hingga terbangunnya Galeri Al-Musawwir untuk menjadi tempat menampung dari karya seni mahasiswa ataupun orang lain, sekaligus
KKN Konversi juga yang mengadakan terapi psikokaligrafi nggih. Jadi sangat menarik ini bahwasanya di laboratorium agama itu banyak sekali strategi yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kira-kira dari semua kegiatan yang telah diusahakan untuk mengenalkan khat ataupun kaligrafi ini kepada khalayak umum khususnya mahasiswa, kira-kira apa tanggapan yang mungkin paling Bapak ingat gitu nggih dari mahasiswa ataupun khalayak umum setelah mengikuti kegiatan tersebut? Ya, problem dari berkaligrafi Arab khususnya itu generasi sebenarnya ya, kader generasi itu selalu muncul, apalagi setelah kemarin kita ada pandemi COVID itu cukup banyak sekali kendala teknis di lapangan, generasi yang lumayan banyak terputus dari problem menulis Arab secara dasar itu kan cukup banyak, sehingga peran kita di kampus dan salah satunya dari laboratorium agama ini tentu nanti akan menjadi tantangan, peluang sekaligus ya ini dakwah kita dakwah secara tertulis terkait dengan bagaimana kita mengembalikan teks ya, teks kita sebenarnya kembali ke teks ya, itu menjadi bagian penting gitu ya. Menulis itu kan untuk teks, sementara yang kita pelajari pun juga teks juga. Nah ini sangat kita harapkan menjadi salah satu motivasi besar, seperti halnya wahyu Al-Quran memotivasi bagaimana munculnya seni ini. Nah itu kalau kita rasakan maka kita bisa menggali sepenuhnya bahwa spirit atau motivasi Al-Quran terhadap perkembangan seni kaligrafi ini itu tinggi sekali. Bahkan banyak sekali sekarang ini penelitian, kajian ataupun tulisan di jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang terkait dengan kaligrafi itu udah banyak sekali. Mungkin di Indonesia saja kemarin kami mencari itu bisa sampai ribuan sudah. Termasuk jurnal khusus kaligrafi di Indonesia juga sudah muncul, ada setidaknya 3 khusus kaligrafi, dan program studi yang menampung seni kaligrafi secara khusus itu ada di beberapa PTKIN secara khusus. Bahkan dulu di Padang itu sempat membuat jurusan seni kaligrafi. Nah mudah-mudahan di kedepannya di UN kita ini juga bisa ada magister seni Islam ataupun doktor seni Islam, karena kita tidak ada di PTKIN itu tidak ada kurator khusus seni Islam, karena kita selalu meminta bantuan dari kurator seni dari kampus lainnya. Nah ini juga peluang maupun tantangan sekaligus, entah apa itu ya intinya berkaligrafi ini bisa menjadi salah satu pondasi kuat terhadap banyak keilmuan, banyak terapan terhadap kajian-kajian yang ada di PTKIN secara khusus maupun PTKIS lainnya begitu. Apalagi di pendidikan ya, di pendidikan pasti problem menulis Arab ini sangat kompleks, baik dari muridnya, gurunya, maupun di kebijakan. Kebijakan itu juga punya peran penting terhadap keberhasilan mengurai problem teknis dalam menulis Arab tadi. Karena kalau ada satu titik saja, satu titik saja kurang, itu akan bisa berarti yang lain. Kelebihan juga begitu. Jadi memang harus pas.
sesuai dengan standar yang sudah disepakati yang namanya nanti imla. Sementara Rosem Al-Quran itu punya corak sendiri yang tidak bisa dimasuki oleh imla. Nah, Rosem Khot itu juga punya corak sendiri yang tidak bisa dimasuki oleh imla maupun Rosem Al-Quran, karena sudah efeknya terapan ekspresi, sehingga ketika ada khotot yang membuat kaligrafinya itu kontemporer dengan jenis khot tertentu, maka ya sudah seakan-akan nanti lama-kelamaan akan jadi standar. Kalau sudah bentuknya jadi standar, maka akan ada standar baru bentuk yang bisa dipakai. Kan semuanya kan karena bid'ah tadi. Ya, karena hal baru, ciptaan baru, kreasi baru yang diciptakan itu. Ya, mudah-mudahan nanti di lab agama kita ini bisa turut berperan mewujudkan mewujudkan solusi untuk problem-problem yang ada tadi. Begitu. Baik, dari semua segala penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Huda tadi terkait tema dari hari ini, yaitu ngahot niku nggih nyeni, ngaligrafi niku nggih ngaji nggih Pak. Khususnya di laboratorium agama ini sudah membuktikan bahwasanya seni dalam Islam itu juga ada seni kaligrafi, khususnya khot di dalam Islam. Dan di laboratorium agama Sunan Kalijaga itu sudah dikembangkan, dilestarikan dengan sebagaimana usaha, sebagaimana banyaknya tanggapan, lalu akhirnya mengetahui adanya tantangan atau peluang untuk bidang studi ini. Nah, lalu Bapak, untuk penutup pada sore hari ini, pada podcast kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan atau apa harapan pada laboratorium agama Masjid Sunan Kalijaga, khususnya dalam menanggapi seni khot nggih ke depannya ngoten. Ya, untuk bagaimana peran dari lab agama ini sesungguhnya adalah bagian dari laboratorium secara khusus terhadap perkembangan seni ini sendiri, gitu ya. Mudah-mudahan secara sejarah atau praktik yang sudah dilakukan di lab agama kita ini nanti bisa seiring berjalan mengembangkan program-program yang mungkin sudah pernah dilakukan, dirintis kembali sampai mudah-mudahan nanti perkembangan di lab kita ini itu bisa lebih terasa lagi. Mudah-mudahan nanti salah satunya peran dari KKN konversi yang kemarin di lab agama itu juga bisa kita minta ada berkelanjutan. Termasuk kemarin kan ada modul BTAQ ya, baca tulis Al-Quran secara khusus yang dikeluarkan oleh lab agama itu. Mudah-mudahan mulai dari situ pun juga bisa untuk aspek pendidikannya. Sementara untuk aspek seni itu nanti bisa juga kita merepro atau memberikan nuansa baru terhadap kaligrafi yang sudah ada ini untuk bisa dinikmati kembali secara khusus. Ditambah lagi nanti ada beberapa tempat yang sebenarnya kita sudah memberikan tempat-tempat khusus untuk bisa menikmati tulisan Arab, tapi sekaligus itu ngaji tadi di lab agama kita ini, tanpa kita harus menyuruh mengaji, tetapi ketika melihat maka akan otomatis mengaji, dan di situ sekaligus kita beri artinya. Nah, salah satunya dari ayat Al-Quran, hadis, maupun salah satunya kemarin dari direktur lab yang sebelumnya Bapak Dr. Muhammad Hanif
Anwari itu ada bagian dari ajaran-ajaran Sunan Kalijaga yang dituliskan dan divisualisasikan di sekitar masjid kita ini agar menjadi pelajaran yang baik, diingat dan terkenang oleh siapapun yang mengunjungi masjid kita yang mungkin sudah unik ini ya, masjid kita yang sudah unik ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Nurul Huda atas kesediaannya dalam podcast kali ini. Jadi Masya Allah sekali bahwasanya perbincangan kita hari ini itu membuka mata bahwasanya khat ataupun juga kaligrafi khat Islam bukan sekedar goresan tinta, tapi juga bagian dari proses belajar, berzikir sekaligus berdakwah, strategi dakwah. Nah, terima kasih kepada Bapak Nurul Huda yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan tentu saja terima kasih juga kepada Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga yang menjadi ruang di mana ibadah, ilmu serta seni itu dapat berpadu selaras, sejalan. Semoga inspirasi kali ini bisa mendorong kita untuk terus berkarya sambil menjaga nilai-nilai agama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bapak Huda sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.